Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 576-580. Mengendalikan perusahaan bernilai triliunan, pengaruhnya tidak bisa dianggap remeh. Hal itulah yang diimpikan banyak orang, bahkan di antara para pemegang saham, setiap orang berambisi menjadi ketua. Tapi Guchen meremehkan kelompok triliunan dolar ini. Aku kalah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau kepadaku. Gu Qiye juga sangat kecewa saat ini hingga batu giok putih di tangannya jatuh ke tanah. Mungkin dia sudah putus asa saat ini. Kerajaan yang telah dia bangun selama puluhan tahun sebenarnya diancam oleh anak ini hanya dengan beberapa kata. Mungkin dia hidup terlalu lancar dalam beberapa dekade terakhir, atau mungkin dia terlalu memandang tinggi kekompakan seluruh kelompok. Ternyata sangat tipis hingga hancur saat ditiup angin. Sekarang aku memberi Tuan Qi dua cara untuk pergi. Pertama, bunuh diri di depanku. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kini saatnya dua kekuatan bersaing memperebutkan dominasi. Siapapun yang menang akan menjadi penguasa masa depan ibu kota provinsi. Tapi melihat situasi saat ini, ada kemungkinan besar Gu Chen menang. Belum lagi pasukan gigi naga, sejumlah besar master di sekitar Gu Qiye semuanya telah dipanggil kembali oleh sekte mereka sendiri. Meskipun masih ada penguasa alam fana, dia telah bertarung melawan Gu Chen sebelumnya, dan telah menggunakan kondisi kekerasannya. Tidak mungkin melawan Gu Chen sampai mati demi Gu Qiye. Pada saat ini, seseorang melemparkan belati ke depannya, berharap dia akan bunuh diri dengan belati tersebut. Hahaha. Oke. Gu Qiye menengadah ke langit dan tertawa, dengan air mata berlinang, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan mendominasi sebelumnya, seperti orang tua dan tak berdaya. Dia hanya bisa menghela nafas, ternyata. Dia hanyalah orang biasa. Diikuti oleh ribuan orang, itulah rajanya. Tidak ada yang mengikuti. Terserahlah, itulah kematian. Ternyata menjadi raja dan kehilangan bandit itu sesederhana itu. Nak. Gu Qiye mengambil belati dari tanah, memandang Gu Chen dan berkata dengan suara yang dalam, di masa depan. Ibu kota provinsi ini adalah milikmu untuk memutuskan. Dia langsung menusuk lehernya sendiri. Tapi pada saat bersamaan, Gu Chen langsung menghentikannya. Mengapa kamu begitu impulsif? Saya belum selesai berbicara. Gu Chen berkata sambil tersenyum bercanda, cara kedua adalah, Anda mengirim kami kembali ke Jiangsu. Dan grup Gu masih milik Anda. Semua orang terkejut. Terutama para pemegang saham yang ingin mendukung kebangkitan Gu Chen langsung panik. Brengsek. Jika Gu Chen tidak bersedia mengelola grup Gu, maka dia dapat mencari grup lain, dan membiarkan Gu Qiye mengambil alih grup tersebut. Apa yang akan terjadi pada mereka yang membelot sebelum pergi? Orang-orang ini membenci Gu Chen di dalam hati mereka, tetapi Gu Qiye merasakan ketakutan yang mendalam pada bayi kecil ini. Rutinitasnya terlalu dalam. Izinkan saya memberitahu Anda seberapa dalam rencana Gu Chen. Di satu sisi, dia mengancam akan membunuh Gu Qiye, memaksa semua orang di sekitarnya untuk berpindah pihak. Dengan cara ini, hubungan antara Gu Qiye dan para pemegang saham ini akan mengalami konflik. Gu Chen tidak menyukai orang yang dengan santai berpindah pihak. Bahkan jika dia mengambil alih grup Gu, dia tidak akan menggunakan kelompok orang ini. Mereka bekerja sangat keras untuk membunuhnya sebelumnya untuk mencari kemuliaan, dan dia tidak ingin mempertahankan satu pun dari orang-orang ini. Sekarang dia mengakui bahwa selama Gu Qiye bersedia mengirimnya kembali ke Jiangsu secara langsung, grup Gu ini masih dikelola oleh Gu Qiye. Tiba-tiba, konflik antara Gu Qiye dan 20 pemegang saham ini semakin meningkat. Sial, bukankah semua orang ingin menjatuhkannya sebelumnya? Ketika masalah ini diselesaikan, bukankah Tuan Gu Qi akan menghancurkan keluarga-keluarga ini? Tetapi jika semua keluarga yang membelot ini ditangani, maka grup Gu pada dasarnya akan tersingkir. Tapi jika dia tidak mengambil tindakan, Tuan Gu Qi akan mendapat masalah. Ini adalah rencana Gu Chen, biarkan dia memotong tangan kanannya, dan jika grup Gu melakukan perubahan besar, mereka akan semakin jatuh ke dalam perangkap. Jika vitalitas grup Gu rusak parah, Jiangsu akan memiliki kesempatan untuk bernafas. Grup super akan menggantikannya di masa depan. Tetapi jika keluarga-keluarga ini tidak diberantas, konflik antara Gu Qiye dan para pemegang saham ini akan selalu ada, dan mereka tidak akan pernah bisa menjadi satu kesatuan. Maka dia secara alami akan menjadi macan kertas bagi Gu Chen. Teknik kekaisaran ini tidak ada bandingannya. Aku akan menghajarmu hingga tunduk dan membiarkanmu melihat dengan jelas dinginnya dunia dan hangat serta dinginnya hubungan antar manusia. Setelah semua pengkhianatan dan perpisahan, aku tidak akan membunuhmu lagi. Sementara pemegang saham lainnya masih khawatir tentang balas dendam Gu Qiye di masa depan, Gu Qiye sudah tunduk pada pemuda ini dari lubuk hatinya.
Lagi pula, ombak di belakang sungai yang selah yang mendorong ombak ke depan. Sungguh menakutkan bagi seseorang untuk mempelajari dunia manusia sedemikian rupa. Komandan harimau adalah kebaikan yang luar biasa, aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Gu Qiye berlutut di tanah dengan tangan terkepal dan menundukkan kepalanya. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun ini sudah dianggap menyerah. Sepanjang hidupnya, dia, Tuan Gu Qi, telah berlutut di seluruh dunia, diikuti oleh orang tuanya. Bahkan Tuan Gu belum pernah berlutut sebelumnya. Sekarang dia berlutut di depan junior. Artinya mulai hari ini, tidak hanya tata letak Jiangsu yang berubah, tetapi tata letak seluruh ibu kota provinsi juga berubah. Gu Chen meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan lembut, masalah hari ini berakhir sampai sini. Saya tidak akan melanjutkannya lebih lanjut, tapi saya harap Anda semua akan menyimpan identitas saya di perut saya selamanya. Mereka tercengang. Mereka semua berlutut. Meskipun identitas Gu Chen telah didengar oleh banyak kekuatan, bukan berarti semua orang mengetahuinya. Lebih baik tidak menonjolkan diri dalam segala hal. Semua kementerian di ibu kota provinsi akan tahu bahwa hal itu akan terjadi cepat atau lambat, karena di masa depan, Gu Chen harus memperluas kekuasaannya melampaui Jiangsu dan memperluas ke seluruh ibu kota provinsi. Dan ini hanyalah langkah kecil dalam rencananya. Setelah kejadian ini selesai, tim Gigi Naga juga mundur satu demi satu. Mereka tidak perlu bertarung ketika mereka tiba. Hanya berdiri di sini dan pamer sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Bahkan Gu Qiye tidak bisa memerintahkan tim yang kuat ini, tapi Gu Chen bisa meminta mereka untuk datang dan bersiap. Di helikopter terbang ke Jiangsu. Hanya ada beberapa orang di kabin. Selain Gu Chen, Lan Wancheng dan Lin Xiu, hanya ada Gu Qiye dan 3 pengikutnya. Dia tampak seperti lelaki tua kalah dengan rambut acak-acakan yang duduk di tepi kabin sambil memandangi bintang-bintang di luar. Dia dulunya sangat sombong, memegang kekuasaan seluruh ibu kota provinsi, dan dia harus dipanggil Tuan Ketujuh kemanapun dia pergi. Dia punya kekuasaan, uang, dan koneksi, dan dia pikir dia lebih unggul dari orang lain. Tapi baru setelah dia bertemu Gu Chen hari ini dia menyadari betapa konyolnya dia. Bahkan jika dia dimahkotai dengan mahkota, dia hanyalah manusia biasa. Saat ini, di matanya, ada perasaan seorang pahlawan dikalahkan. Maksudku, mungkin dia masih sedikit ogah menerimanya, kenapa dia kalah begitu cepat. Saat ini, Gu Chen sudah kelelahan dan jatuh ke pelukan Lin Xiu dan tertidur nyenyak. Mungkin dia tidak pernah merasa begitu lelah dalam waktu yang lama. Dia bergegas dari kota Jiangsu ke kota Sichuan tanpa henti. Dalam beberapa hari terakhir di kota Sichuan, dia memikirkan berbagai cara untuk mengatasinya. Beginilah cara dia mengalahkan grup Gu dalam satu gerakan setelah semua kerja kerasnya. Sejujurnya, dia tidak percaya insiden ini bisa mencapai efek seperti itu. Menghancurkan grup Gu sepenuhnya tidak hanya membutuhkan Gu Chen untuk menahan sekelompok besar orang ini, tetapi juga bantuan dari wanitanya, Murong Waner. Kekuatan satu orang selalu terbatas, namun kerjasama tim dapat memaksimalkan efeknya. Beberapa hari terakhir ini, Gu Chen telah menghabiskan terlalu banyak sel otak, dan sekarang dia akhirnya bisa berbaring. Hanya berbaring di tempat empuk di pelukan Lin Xiu, dia tidur dengan sangat nyenyak. Mungkin ini hanya mabuk dan berbaring di pangkuan wanita cantik. Lin Xiu tidak keberatan meski pria ini berat, jadi dia memeluknya erat, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan membiarkan Gu Chen berbaring di tempat paling lembut di pelukannya. Hei! Aku sangat iri. Lan Wancheng, yang duduk di seberangnya, berkata dengan rasa iri di wajahnya. Mereka bertarung bersama, tapi kenapa pada akhirnya dialah yang mendapat kecantikan? Gu Qiye sedang duduk di barisan depan. Pilot di sebelahnya menatapnya dan menyentuh bagian tas bahunya yang menonjol. Tepatnya ada pistol di dalamnya. Jika dia menembak Gu Chen dalam situasi ini, dia pasti akan memegangnya di tangannya. Tapi Gu Qiye telah benar-benar kehilangan semangat juangnya saat ini. Tekadnya dihancurkan sepenuhnya oleh Gu Chen belum lama ini. Orang-orang mempercayainya, jadi dia memintanya mengirim seseorang untuk menerbangkan mereka kembali ke Jiangsu. Jika Gu Chen benar-benar kejam, tubuh dan kepalanya Gu Qiye pasti sudah dipenggal sekarang. Selain itu, masalah ini dibicarakan di depan banyak orang, dan Gu Qiye juga setuju di depan semua orang. Jika sesuatu terjadi pada Gu Chen dan yang lainnya dalam perjalanan ke Jiangsu, dia pasti akan dihina oleh banyak orang di depan umum. Ketika seorang pria berbicara dan bertindak, itu hanyalah ludah dan paku. Terlebih lagi, dia telah kalah, dan bahkan jika dia membunuh Gu Chen, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali wajahnya, dan itu hanya akan membuatnya semakin malu. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Gu Qiye menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut. Pilot di sebelahnya juga berbisik tak berdaya, Tuan Qi, saya mendengar bahwa keluarga Murong terlibat dalam masalah ini. Jadi, keluarga Murong. Tuan Gu Qi sedikit terkejut ketika mendengar ini, saya seharusnya sudah menebaknya sejak lama.
Siapa dari keluarga Murong yang membantunya? Murong Waner, nona ketiga. Dia masih bertanya-tanya sebelumnya, ini hanya posisi kosong, bagaimana tentara gigi naga ini mematuhi perintah. Adapun ini. Dengan partisipasi keluarga Murong, masalah ini bisa dijelaskan sekaligus. Keluarga Murong saat ini adalah satu-satunya yang masih dalam masa jayanya. Mulai dari generasi tuan tua Murong, keluarga tersebut telah naik hingga generasi putranya. Memiliki landasan kuat bagi keluarga Murong untuk mendominasi utara di masa depan. Baru setelah seorang gadis berbakat seperti Murong Yi keluar dari keluarga Murong, keluarga tersebut dibawa ke puncaknya. Keluarga Murong mungkin terlibat dalam setiap industri yang dapat Anda bayangkan. Beberapa anggota keluarga adalah raksasa di dunia bisnis, beberapa adalah pejabat tinggi militer, dan beberapa lagi adalah pemimpin dalam politik. Ini adalah keluarga yang hampir lengkap. Inilah keluarga yang sebenarnya. Yang menakutkan adalah meskipun keluarga Gu juga merupakan keluarga bangsawan, namun tertinggal jauh dibandingkan keluarga lain. Apakah dia, menantu dari keluarga Murong? Gu Qiye berbalik dan menatap Gu Chen dengan mata cerah dan berkata, jika dia benar-benar menantu dari keluarga Murong, maka masa depan Gu Chen sangat menjanjikan. Ketika saatnya tiba, menjilatnya mungkin memiliki masa depan yang lebih baik daripada menjilat keluarga Gu. Setelah terbang lebih dari 3 jam, akhirnya mereka sampai di Jiangsu. Terakhir kali Gu Qiye datang ke Jiangsu adalah 7 atau 8 tahun yang lalu. Ketika dia tiba di sini, dia hanya bisa menghela nafas atas kemakmuran Jiangsu. Dari segi kemakmuran, tidak kalah dengan kota Sichuan sama sekali. Kota Sichuan hanyalah sebuah kota pedalaman, sedangkan Jiangsu terletak di dekat sungai dan memiliki segalanya membuat orang merasa lebih hidup dan energi. Indah sekali. Gu Qiye berkata sambil berdiri di pesawat, mendesah melihat pemandangan. Gu Chen tidak tahu kapan dia bangun. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, kamu, meskipun kamu tinggal di kota Sichuan sepanjang tahun, orang-orang itu bodoh. Terkadang, jangan terlalu banyak mendengarkan. Keluarlah dan lihatlah. Mungkin Anda dapat menemukan banyak hal yang belum pernah Anda dengar atau lihat sebelumnya. Tuan Gu, Anda sudah bangun. Dia berbalik dan berkata dengan sangat sopan. Sepertinya tidak pernah ada konflik sebelumnya. Biarkan apa yang terjadi sebelumnya menjadi masa lalu. Ini bisa dianggap sebagai tidak ada kenalan tanpa pertengkaran. Kata Gu Chen dengan senyuman yang sangat bebas dan santai. Ya. Kamu benar. Biarkan saja. Kata Gu Qiye dengan sikap yang sangat rendah hati, yang tidak lagi sama dengan sikap Raja Sichuan sebelumnya. Di satu sisi, dia dikalahkan sepenuhnya oleh Gu Chen hari ini, dan di sisi lain, dia menyinggung Gu Chen. Dia kemungkinan besar ada hubungannya dengan keluarga Murong. Jika ini adalah calon menantu keluarga Murong, maka dia tidak boleh menyinggung Gu Chen. Tempat di mana orang-orang ini berada sekarang adalah lokasi markas besar militer Jiangsu. Saat ini di kantor militer. Tuan yang masih kehilangan kesabaran. Dia baru saja bertengkar dengan Murong Waner, mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang ikut campur dalam urusan politik. Sudah kubilang, meskipun kamu berasal dari keluarga Murong, kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan Jiangsu. Jika kamu melakukan ini, aku akan disalahkan dan mengundurkan diri. Tuan yang membentaknya, kamu membantu dia, dengan cara ini saja akan meningkatkan kesombongannya. Ketika saatnya tiba, bahkan keluarga Murong tidak akan bisa membereskan kekacauan itu. Pada dasarnya, setiap kali Gu Chen membuat masalah di luar atau menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, dia selalu meminta bantuan kepada Murong Waner. Dia juga membuat pengecualian berkali-kali untuk Gu Chen. Menurut Tuan Yang, Murong Waner selalu membantunya memotong ratu dan membereskan kekacauan. Jika ambisinya semakin besar dan menyebabkan masalah yang lebih besar, siapa yang akan menghadapinya konsekuensinya? Mungkin Tuan Yang mengacu pada serangan terhadap Yanjing. Ketika beberapa kekuatan besar mengincar Gu Chen pada saat yang sama, saya tidak percaya bahwa keluarga Murong akan bersedia melawan kekuatan dari ibu kota kekaisaran demi dia. Terlebih lagi, arogansi Gu Chen menjadi semakin arogan, dan yang tua tidak berguna di Jiangsu. Seperti kata pepatah, tidak ada tempat untuk 2 harimau di satu gunung. Status Gu Chen di Jiangsu semakin besar, dan bobot yang tua di keluarga besar semakin ringan, terutama ketika dia melihat Murong Waner masih melindunginya seperti ini, bisakah dia merasa marah? Saya bisa melindungi laki-laki saya sesuka saya. Jika Tuan yang ingin mengundurkan diri, cukup tulis surat dan serahkan ke ibu kota provinsi. Tidak perlu membicarakannya dengan saya. Dia berdiri di meja dan mencibir, lagi pula, dia bahkan jika langit hancur, aku, Murong Waner, akan menjadi orang yang mendukungnya, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Beberapa kata ini membuat Tuan yang tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa tidak mencantumkan identitasnya di sini. Meski secara nominal membantu yang tua dalam pekerjaannya,
nyatanya kekuasaan Murong Waner telah meluas hingga markas besar militer Jiangsu. Jika Tuan yang ingin mengundurkan diri, dia hanya perlu mengajukan pengunduran dirinya ke kota Sichuan. Tidak ada yang akan mencoba mempertahankannya, dan selain itu, dia tidak benar-benar ingin mengundurkan diri. Itu hanya soal menggerutu dan melampiaskan ketidakpuasan batin. Seiring bertambahnya usia, dia ingin menghabiskan sisa tahunnya di Jiangsu, tetapi siapa yang tahu bahwa pria gelisah seperti Gu Chen akan datang ke Jiangsu. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang, tetapi kehadiran Gu Chen membuatnya tidak bisa melakukan apapun untuk sementara waktu, seolah orang lain ingin melupakan keberadaannya. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Seorang pria berseragam militer buru-buru berlari ke dalam, laporan, ada beberapa orang di luar pintu yang ingin bertemu dengan instruktur Murong. Hari ini sudah larut, kita akan membicarakannya besok. Namun saat ini, langkah kaki di luar pintu semakin dekat. Dengan ekspresi lelah di wajahnya, Gu Chen membuka pintu dan berkata sambil terkekeh, Tuan Yang, apa yang membuatmu kesal? Setelah mendengar suara ini, Tuan Yang segera berbalik dan menatapnya dengan heran. Kamu, Komandan Harimau, kamu kembali. Setelah melihatnya, Tuan Yang mulai gemetar ketika dia berbicara. Arogansi terhadap Murong Waner yang dia miliki sebelumnya menghilang dalam sekejap. Kenapa? Dilihat dari ekspresimu, sepertinya kamu tidak senang melihatku kembali. Gu Chen mencibir dengan tangan di belakang punggungnya. Bawahan tidak berani. Aku hanya selalu mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi. Sebelum Tuan Yang selesai berbicara, Gu Chen segera meraung, sudah. Aku melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan tegas, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu? Apakah Anda ingin melaporkannya kepada saya? Jika Anda menyukai saya, Anda dapat mengatasinya. Jika Anda tidak menyukai saya, Anda masih harus melihatnya. Saya tidak takut Anda melaporkan urusan saya ke tuan Anda di ibu kota. Mulai sekarang, setinggi langit, serendah jurang maut. Saya memiliki keputusan akhir. Kesombongan dalam kata-kata ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun Tuan Yang sangat tidak bahagia, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Saya tahu kemampuan Komandan Harimau. Tapi perjalanan ke ibu kota provinsi ini sangat penting. Jika Anda menyinggung orang yang tidak boleh Anda sakiti, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk ditangani. Tuan Yang berkata dengan dingin dengan tangan terkepal. Oh, menyinggung seseorang yang tidak bisa tersinggung. Maksudmu dia? Dengan itu, Gu Chen menarik Gu Qiye, yang berdiri di luar pintu. Begitu dia melihat Tuan Gu Qi, ekspresi Tuan Yang berubah drastis. Tuan Qiye, kenapa kamu ada di sini? Tuan Yang gemetar dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Apa yang terjadi di kota Sichuan terlalu mendadak, dan beritanya belum menyebar ke banyak tempat. Dan banyak orang yang bisa menyembunyikan nama dan latar belakang Gu Chen, namun dikabarkan bahwa hari ini Gu Qiye akan bersaing dengan seorang anak muda yang akan memburu Sichuan. Bahkan dengan bantuan keluarga Murong, tidak mungkin menghancurkan kekuatan Gu Qiye di kota Sichuan selama bertahun-tahun dalam 1 menit. Saat itu di tepi sungai, Gu Chen membiarkan pasukannya mengabaikan satu sama lain, dan dia tidak akan diberi waktu untuk mengumpulkan pasukannya. Saat ini, pertarungan melawan rintangan sangat mirip dengan adegan ketika Xiang Yu hendak bunuh diri di Sungai Wujiang, namun tetap ada perbedaan di antara keduanya. Gu Chen tidak seberani Xiang Yu, tapi dia jauh lebih unggul dari Xiang Yu dalam satu hal, dan itu adalah wajahnya. Seseorang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, tapi Xiang Yu tidak bisa. Dia terlalu ambisius dan tidak bisa menerima kegagalan. Wajah Gu Qiye sedikit malu saat ini. Dia masuk dari pintu dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, sudah lama sekali saya tidak ke Jiangsu. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi Anda hari ini. Dia kira-kira seusia dengan yang tua. Tentu saja berbicara lebih santai. Kalau begitu kalian berdua ngobrol, dan aku akan melakukan yang terbaik dulu. Tujuan utama membawa Gu Qi ke Jiangsu adalah untuk memungkinkan dia bertemu dengan berbagai kekuatan. Semua tokoh terkemuka di keluarga besar di Jiangsu telah bertemu Guru Gu, terutama keluarga Jiang, Del. Beritahu mereka bahwa Gu Qiye, yang dulunya tidak dapat dijangkau, kini telah datang ke Jiangsu, dan dia datang untuk meminta maaf satu sama lain. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu mengatur agar semua orang makan bersama. Apa kalian semua tidak tahu rahasianya? Jika kita ingin melepaskannya, siapa yang dapat menyentuh Guru Gu Qi? Tapi sekarang, ini adalah momen dan momen lainnya, dan saya hanya bisa mengikuti perintah Gu Chen. Dia dan Murong Waner keluar dari kantor dan berjalan-jalan di taman bermain. Kamu bisa melakukannya. Kamu merawat Tuan Gu Qi dan membawanya kembali ke Jiangsu. Kamu tidak memberikan wajah apapun kepada siapapun. Gu Chen juga mengikutinya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, wajah. Saat aku dikejar sepanjang jalan, tidak ada yang berpikir untuk menyelamatkan mukaku.
Setelah hari ini, Gu Chen akhirnya menetap di ibu kota provinsi. Dia pergi ke kota Sichuan dengan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk Lin Xiyu, tetapi kenyataannya, dia juga memiliki motif egois di satu sisi. Mereka semua dipaksa oleh tekanan dari ibu kota kekaisaran, tekanan dari keluarga besar, tekanan dari keluarga tersembunyi, dan mereka yang mengawasi secara diam-diam. Jika Anda tidak menemukan cara untuk berkembang dengan cepat, berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan hanya dengan mengandalkan Jiangsu untuk menjalankan bisnis obat-obatan kecil? Dia harus membuka pintu Jiangsu dan mengembangkan kekuatan ke semua departemen di ibu kota provinsi. Hari ini, dia langsung membersihkan Gu Qiye dan membawanya ke Jiangsu. Ini lebih efektif daripada iklan apapun. Ini lebih dari cukup bagi satu kota provinsi untuk mempromosikan bahan obat di seluruh wilayah selatan. Total aset grup Gu yang terdaftar hanya lebih dari 1 triliun. Jika bisnis bahan obat benar-benar berkembang, ada puluhan ribu kota provinsi, kota setingkat prefektur, serta kabupaten dan kabupaten di selatan, yang semuanya akan berkembang. Grup Gu mereka mungkin tidak mendapat penghasilan sebanyak dia. Selain itu, dia telah mengontrak 2 gunung di desa Tiancheng untuk menanam bahan obat. Dia menggunakan bahan obat keluarga Ye sebagai bahan dasarnya dan menggunakan obat di pegunungan untuk memberi nutrisi pada obat. Begitu pasar dibuka, bisnis di seluruh ibu kota provinsi mungkin akan kekurangan pasokan, apalagi pengembangan di masa depan di luar ibu kota provinsi. Bahan obat keluarga Ye pasti tidak akan mampu mengimbangi tahap selanjutnya. Swasembada adalah fondasinya. Tapi mulai sekarang, apakah kamu tidak bisa bersikap rendah hati lagi? Sejak kamu tiba di ibu kota provinsi, kamu telah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Tapi jangan khawatir, aku akan menemanimu. Gu Chen merasa lega, menundukkan kepalanya dan terkekeh, itu tidak dimulai sejak aku memasuki ibu kota provinsi, tetapi sejak aku tiba di Jiangsu. Ini terjadi, sudah tidak bisa kembali lagi. Jika berhasil, aku, Gu Chen, akan mendominasi dunia. Jika aku gagal, aku, Gu Chen, akan hancur menjadi abu. Bagi Gu Chen, mungkin orang yang paling dia percayai saat ini mungkin adalah Murong Waner. Dia memberitahu Murong Waner semua hal yang tidak ingin dia ceritakan kepada orang lain. Jika Murong Waner benar-benar ingin membunuhnya, itu akan mudah dilakukan. Meski suatu saat ribuan anak panah menembus hatiku, aku hanya berharap tidak ada anak panah yang kau tembakkan di dalamnya. Kamu membuat keributan besar kali ini, ibu kota kekaisaran seharusnya memperhatikannya. Mungkin keluarga Gu ingin membawamu kembali. Kata Murong Waner bercanda dari samping. Andai saja keluarga Gu tahu bahwa Gu Chen berkembang dengan sangat baik sekarang, menjadi komandan harimau, dan memiliki kekuatan sendiri di dunia. Generasi muda seperti itu mungkin bisa membawa keluarga Gu kembali meraih kejayaan. Jika keluarga Gu mengetahui bahwa Gu Chen adalah si jenius yang tewas dalam kebakaran, mungkin tanpa malu-malu mereka akan mengundangnya kembali. Meskipun penyebab spesifik kebakaran tahun itu adalah, kemungkinan besar hal itu terkait dengan orang dalam keluarga Gu. Cih! Apakah keluarga itu layak? Gu Chen berkata sambil tersenyum menghina. Semua orang bangga dilahirkan dalam keluarga bangsawan, tapi dialah satu-satunya yang malu dilahirkan dalam keluarga Gu. Dia tidak peduli apa sebenarnya kejadian itu, tapi benih permusuhan terhadap keluarga Gu telah tumbuh di hatinya sejak dia masih kecil. Faktanya, jika Anda memikirkan motif mereka dengan cermat, Anda akan mengetahuinya. Gu Chen sangat berbakat di usia muda, dan bakatnya bahkan lebih menakjubkan ketika dia masih muda. Orang biasa mungkin bisa membuka keberuntungan punggung naga untuk mengaktifkan Qi pada usia 12 tahun, tapi dia bisa melakukannya pada usia 3 tahun. Dia setidaknya 10 tahun lebih maju dari rekan-rekannya. Sementara yang lain masih melatih keterampilan dasar, Gu Chen sudah mempelajari mentalitas keluarga Gu. Saat itu, semua orang melihat harapan dan masa depan keluarga Gu, tapi bakat Gu Chen yang terlalu tinggi jelas merupakan hal yang baik bagi seluruh keluarga Gu, tapi ini adalah masalah fatal bagi sebagian individu. Seperti halnya kaisar di zaman dahulu memilih pangeran untuk naik tahta. Saat itu, mereka fokus pada kepentingan langsung, apakah putra mereka bisa naik tahta, dan tidak peduli apakah dunia bisa dikelola dengan baik di masa depan. Pada saat itu sudah jelas bahwa Gu Chen akan dilatih sebagai calon kepala keluarga, dia dikelilingi oleh cahaya di usia yang begitu muda. Langsung merampas seluruh kejayaan keturunan lainnya, inilah salah satu motif sebagian orang di keluarga Gu. Hal lainnya adalah kebangkitan keluarga Gu pasti akan mengancam status keluarga bangsawan lainnya di ibu kota, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk menekan keluarga Gu. Cara paling langsung untuk melakukannya adalah dengan menyingkirkan Gu Chen. Tanpa anak berbakat ini, generasi ketiga keluarga Gu tidak perlu takut. Jadi Gu Chen tidak mau memikirkan beberapa hal tentang Chen Guzi dan biji wijen busuk, apalagi menanyakan tentang masa lalu. Bahkan jika keluarga Gu tiba-tiba memintanya untuk kembali dan mengambil alih keluarga Gu untuk mengembalikan kejayaan keluarga, dia tetap akan terlihat menghina.
Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Murong Waner tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihatnya dan berkata. Gu Chen juga berbalik dan terkekeh, tentu saja. Tanyakan saja. Terima kasih kepada kamu kali ini, kamu bekerja sama secara internal dan eksternal, dan kami dapat mencapai ibu kota provinsi. Terima kasih banyak. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Kamu seperti ini. Kamu pergi ke ibu kota provinsi untuk membuat keributan, apakah gadis itu sangat penting bagimu? Murong Waner berkedip padanya, seolah dia sangat menantikan jawaban. Kamu bilang itu penting. Menyebalkan kalau aku melihatnya setiap hari. Kamu bilang itu tidak penting. Gu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, selain itu, terakhir kali keluarga Tian datang menggangguku, dialah yang menengahi, tapi siapa yang tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar setelah dia kembali. Hanya hutang. Saya tidak percaya. Dia cemberut, menunjukkan penampilan seorang gadis kecil, mengambil 2 langkah ke depan, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Gu Chen. Jika aku menemui masalah suatu hari nanti, kamu akan sama seperti kali ini. Melakukannya. Marah karena saya mendapat masalah. Melakukan. Gu Chen tidak ragu-ragu, langsung mengangguk dan berkata, saya tidak hanya akan melakukannya, tetapi saya akan membuatnya lebih kejam dari kali ini. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Bagaimana jika pihak lain sangat berkuasa? Murong Waner menundukkan kepalanya dan menatapnya dan bertanya dengan ekspresi berkedip. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, kamu bisa paham. Siapakah Murong Waner? Jika kekuatan yang bisa membawanya pergi mungkin adalah tidak sesederhana Gu Qiye. Kuat. Hahaha, dunia ini luas sekali, tidak ada tempat yang tidak berani saya datangi, semua makhluk hidup setara, dan tidak ada orang yang tidak dapat saya kalahkan. Gu Chen menepuk pundaknya dengan ekspresi bercanda dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, bahkan jika aku mengecewakan langit dan bumi, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Mendengar janji seperti itu, mata Murong Waner berkaca-kaca. Ini pertama kalinya dia mendengar Gu Chen mengucapkan kata-kata seperti itu setelah sekian lama. Mungkin tidak ada orang yang mengenal Gu Chen lebih baik darinya. Janji-janji ini bisa jadi dipahami dari betapa sulitnya mengatakannya dari mulutnya. Dia mungkin sedikit lebih romantis, tapi dia tidak pernah menjanjikan apapun kepada wanita manapun. Faktanya, jika dia ingin mendapatkan cinta sejati Gu Chen, maka Anda harus memperlakukannya dengan tulus. Sama seperti orang-orang seperti Zhang Bao dan Jiang Ximing, jika mereka benar-benar ingin bekerja sama sebagai satu tim dengan Gu Chen, mereka harus meninggalkan aturan dan melepaskan beberapa kepentingan. Jika Anda ragu, bekerja sama dengan ibu kota provinsi, dan ingin menjaga kerja sama dengan Gu Chen, bagaimana Anda bisa membuatnya mempercayai Anda? Jiang Ximing pernah berkata bahwa Gu Chen adalah seorang vampir. Jika Anda ingin mendapatkan persetujuan orang ini, Anda harus membayar harga yang lebih tinggi daripada orang biasa. Begitu pula dengan keinginan menjadi wanitanya. Banyak sekali wanita di sekitarnya. Jika ingin benar-benar menempati posisi tertentu di hatinya, Anda harus membayar lebih dari yang lain. Hati manusia terbuat dari daging, dan lama-kelamaan secara alami akan menjadi hangat. Dikatakan bahwa Illinois melakukan perjalanan lebih dari 10.000 km ke Jiangsu hanya untuk menemukan Gu Chen. Ini adalah kegilaan, tetapi kenyataannya, semua yang dia lakukan hanyalah dangkal, dan peran yang dipilih Murong Waner lebih menyedihkan daripada orang biasa. Dia adalah wanita di belakangnya secara diam-diam, meskipun dia jarang muncul di depan layar bersama-sama, tetapi Gu Chen sangat mengenalnya. Lagi pula, tanpa Murong Waner, Gu Chen mungkin dibatasi dalam banyak aspek, dan bahkan mungkin harus menggunakan kekuatan pulau itu. Meskipun dia meminta bantuan beberapa gurunya dari waktu ke waktu, tidak satupun dari mereka benar-benar meninggalkan pulau itu, tetapi menghubungi dunia luar melalui beberapa cara. Kenapa kamu menangis? Gu Chen dengan lembut menyeka sudut matanya dengan tangannya dan berkata dengan lembut. Mata Murong Waner sangat indah, ada semacam cahaya biru muda di malam hari. Awalnya dia mengira dia memakai lensa kontak malam, jadi penglihatannya lebih baik daripada orang biasa. Mata cerah seperti safir itu menangis, yang membuat Gu Chen merasa tertekan saat melihatnya. Murong Waner juga menyeka air mata dari sudut matanya, tidak apa-apa. Aku hanya menitikkan air mata kebahagiaan. Setelah sekian lama, kamu akhirnya bisa melihatku dengan baik. Hei, sepertinya aku benar-benar tidak melihatmu dengan cermat. Gu Chen menundukkan kepalanya dan melihatnya dengan hati-hati. Jarak wajah mereka hanya 20 cm, dan mereka bisa berciuman jika berada lebih jauh ke depan. Saya tidak tahu bagaimana gadis ini menjaga dirinya. Dia terkena angin dan matahari sepanjang tahun, dan dia bekerja sangat keras di luar memimpin pasukan, tetapi kulitnya masih sangat bagus, putih dan indah, dan otot-ototnya baik proporsional dari latihan bertahun-tahun. Kenapa? Kamu begitu dekat? Murong Waner menunduk dan berkata sedikit malu-malu.
Gu Chen terkekeh, satu kata. Lakukan. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Murong Waner, tapi dengan cepat didorong menjauh. Apakah kamu gila? Kamu ingin tampil di berita besok? Murong Waner mendorongnya menjauh dan berkata dengan marah, ini adalah markas militer, tahukah kamu ada berapa banyak kamera? Melakukan hal semacam itu di tempat seperti ini. Kamu tidak tahu malu, tapi aku malu. Ahem. Saat ini, terdengar suara batuk dari belakang mereka. Melihat ke belakang, itu adalah Tuan Yang dan Gu Qiye yang berdiri di belakang, menatap mereka dengan penuh perhatian. Gu Qiye bahkan lebih keterlaluan. Dia menemukan teleskop dari suatu tempat, seolah-olah dia takut tidak dapat melihat dengan jelas. His. Apakah kami membuat keributan? Ayolah, jangan perlakukan kami sebagai manusia. Tidak, hanya saja jangan perlakukan kami sebagai manusia yang sudah ada. Tuan Yang juga meletakkan tangannya di punggung dan terbatuk ringan, orang-orang muda sangat marah dan sangat energik. Namun Anda tetap harus memperhatikan kesehatan Anda. Meski alam terbuka menyenangkan, ada kamera pengintai di mana-mana. Keduanya mengatakan sesuatu satu sama lain, yang benar-benar membuat Murong Waner tersipu malu. Dia memelototi Gu Chen dan berkata dengan genit. Beberapa orang pun tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka wanita yang biasanya begitu galak dan tegas ternyata memiliki sisi yang ceria dan imut. Faktanya, wanita manapun terbuat dari air. Wanita memiliki sisi manis, tapi itu tergantung bagaimana kamu membujuknya. Murong Waner berbalik karena malu dan hendak pergi, tapi setelah berjalan beberapa langkah, dia terjatuh kembali. Mau kemana? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dia berjalan ke depan, berjinjit dan mencium bibir Gu Chen, selamat malam, kembali dan istirahat yang baik. Setelah bangun tidur, semuanya akan baik-baik saja. Selamat malam. Anda juga harus kembali dan istirahat. Setelah beberapa patah kata sederhana, Murong Waner meninggalkan markas militer. Sebenarnya, dia pergi bukan karena dia malu, tapi karena ponsel di sakunya terus bergetar. Jadi dia buru-buru pergi dari sini, terutama untuk menerima telepon. Setelah Murong Waner pergi, Gu Qiye, Tuan Yang dan Gu Chen jalan di taman bermain dan mengobrol sebentar. Awalnya, Tuan Yang tidak menyalahkan Gu Chen karena terlalu sombong dan terlalu gegabah. Membawa Gu Qiye ke Jiangsu secara langsung. Hal ini membuat Tuan Yang bodoh dan tidak tahu harus berkata apa. Sebut dia sombong. Orang ini memang kuat. Negara akan datang. Melihat penampilan Tuan Gu Qi yang malu, dia sopan dan berhati-hati ketika berbicara dengan Gu Chen. Dia jelas yakin. Jadi meskipun Tuan Yang ingin menggunakan topik itu untuk keuntungannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Gu, saya juga telah mengirim Anda kembali ke Jiangsu. Saya berencana untuk kembali ke kota Sichuan. Masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani di sana. Ketika Yang Tua melihat mereka berdua mengobrol, dia berhenti sendirian dan tidak mengikuti mereka. Ada beberapa kata yang tidak boleh dia dengarkan. Mengetahui terlalu banyak itu tidak baik untuknya. Gu Chen berjalan di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru. Tinggallah dan makanlah besok dulu. Gu Qiye menggenggam tangannya dan tersenyum sopan. Bolehkah saya bertanya, apa yang akan Anda lakukan dengan para pemegang saham itu setelah Anda kembali ke kota Sichuan? Gu Chen mengeluarkan rokoknya dan menyerahkan satu. Dia memesannya terlebih dahulu. Ada rasa perbudakan dalam kebiasaan orang ini. Jika Anda tidak memukulnya, dia akan bersikap agresif terhadap Anda, tetapi setelah Anda memukulnya, dia menjadi lebih patuh. Setelah Gu Qiye menyalakan rokok Gu Chen, dia menyalakan rokoknya dan menarik napas dalam-dalam, para pemegang saham itu dilatih oleh saya. Jika saya bisa membantu mereka, saya juga bisa mengecewakan mereka. Mereka bisa tidak setia kepada saya hari ini, dan mereka bisa tidak setia kepada Tuan Gu besok. Jika saya tidak menggantikannya, saya tidak akan merasa nyaman. Ingin mendengar pendapat saya? Tentu saja, aku ingin mendengar detailnya. Anda tidak hanya tidak bisa menggantikannya, tetapi saya juga ingin memberi penghargaan kepada mereka. Jika Anda mengambil kebijakan yang lembut terhadap anak yang digantikan oleh anak yang salah, itu pasti akan membuat mereka bekerja lebih keras untuk Anda. Mendengar ini, Gu Qiye merasa ngeri di dalam hatinya. Anak ini benar-benar menganggap grup Gu sebagai miliknya, dan menganggap para pemegang saham itu sebagai tangan kanannya. Jangan berurusan dengan orang-orang itu, 26 pemegang saham sebenarnya sangat berterima kasih bukan kepada Gu Qiye, tetapi kepada Gu Chen. Orang ini jelas membuka jalan untuk masa depannya, mengkonsolidasikan kekuatannya selangkah demi selangkah. Tentu saja, meninggalkan para pemegang saham itu. Alih-alih menghukum mereka, dia akan memberi mereka hadiah, yang hanya akan membuat mereka merasa malu. Satu kesetiaan akan sia-sia 100 kali lipat. Mungkin 26 pemegang saham juga mengetahui hal ini di dalam hati mereka menjadi hari mereka meninggalkan grup Gu. Tapi jika dia tidak mengejarnya,
itu pasti akan meningkatkan semangat, dan tidak akan merugikan Gu Chen. Setelah menunjukkan kekuatannya di seluruh ibu kota provinsi, kota manapun yang dikunjungi Gu Chen di ibu kota provinsi, dia akan diterima dengan baik oleh keluarga setempat, dan bisnis apapun dapat dilakukan di sudut manapun di ibu kota provinsi. Tapi bagi Gu Qiye, dia hanya bisa menelan nafas ini dengan sia-sia. Orang yang lebih tua adalah rubah tua, tapi dia tidak menyangka dia masih bisa dikecoh rubah kecil ini setelah hidup lebih dari 70 tahun. Ibu kota provinsi belum sepenuhnya stabil, dan orang-orang sudah merencanakan permainan yang lebih besar. Dia mengatakannya dengan jelas, tetapi ambisinya di balik kata-kata itu sudah terungkap. Kota provinsi tidak cukup untuk memuaskannya. Bersambung.